Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Jessy Violita. Saya dari kelas 11.5. Di sini saya akan menganalisis perekonomian Indonesia dan posisi di kancah internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang saya buat adalah informasi umum perekonomian Indonesia saat ini. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil di kisaran 4,8 sampai hingga 5,1%. Perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan baik dalam negeri maupun dari kondisi global. Yang poin kedua adalah berita ekonomi terbaru. Agustus 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 mencapai kisaran 5,12% menurut BBS, Badan Pusat Statistik. September 2025, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Yudi Sadewa. Dampak IHSG-nya, indeks harga saham gabungan, kurang lebihnya 15%. Rupiah melemah, obligasi global juga tertekan. Investor khawatir disiplin fiskal melemah karena program sosial dan pertahanannya yang besar. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan rata-rata kisaran 4,8% per tahun sampai hingga 2025 hingga 2027. Poin 3 adalah analisis perekonomian Indonesia saat ini. Kekuatan ekonomi pertumbuhan stabil, kisaran 5%, relatif lebih baik dibanding banyak negara lain yang tertinggi inflasinya. Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan menempati peringkat ke-7 dunia berdasarkan PBD. Nilai total semua barang dan jasa nominal serta peringkat ke-7 di dunia. PPP, paritas daya beli konsumsi domestiknya menjadi motor utama karena penduduk Indonesia besar, kurang lebihnya 280 juta jiwa. Investasi infrastruktur jalan tol, kereta cepat, IKN Nusantara terus berjalan dan mendorong sektor konstruksi sumber daya alam seperti nikel, batu bara, minyak sawit, minyak mentah memberi posisi tawar di pasar global. Yang poin B adalah tantangan domestik. Tantangan domestik adalah memunculkan ketidakpastian infrastruktur seperti program populasi makan gratis, belanja pertahanan, bisa membebani APBN, anggaran pendapat negara, dan belanja negara. Ketergantungan konsumsi rumah tangga cukup tinggi, ekspor dan industri manufaktur. Indonesia pemimpin ekonomi terbesar di Asia Tenggara, jadi motor penggerak integrasi ekonomi ASEAN melalui RGPC, Regional Ekonomi Konvensif dan Pasar Tunggal ASEAN. G20 itu Indonesia satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di G20 Group on 20, berperan penting dalam isu energi, ketahanan pangan dan pembangunan inklusif. BRICS mulai 2025 Indonesia resmi masuk BRICS, forum kerjasama antar negara bersama Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Akses pembiayaannya, pembangunannya lebih luas melalui BRICS New Development Bank. Perdagangan globalnya itu Indonesia eksportif utamanya nikel yang sedang jadi di pusat rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia, bergabung dalam program JETP, Just Energy Transport
partnership sekitar dalam uang Indonesia Rp310 triliun untuk transaksi energi hijau. Jadi semua kesimpulannya adalah perekonomian Indonesia itu stabil dan resilient dengan pertumbuhan kurang 5% per tahun. Kekuatan domestiknya, konsumsi, investasi, SDS-nya itu keselamatan kerja dalam artinya serta pasar barunya. Tantangannya itu risiko politik, defisit fiskal, dan ketidakpastian globalnya. Di kancah internasional, Indonesia semakin diperhitungkan melalui perannya di ASEAN, G20, Group of 20, BRICS, Forum Kerjasama Antar Negara, serta komitmen sisi energinya. Dengan berbagai perkembangan tersebut, ekonomi Indonesia itu sangat relatif. Jadi Indonesia itu perlu menjaga stabilitas kebijakan, meningkatnya kualitas investasi, serta memperluaskan kerjasama internasional agar tetap mampu bersaing di tingkat dunia, baik sekarang atau akan dinantinya. Demikian presentasi tentang saya perekonomian Indonesia. Semoga kita semakin memahami posisi penting Indonesia di dunia sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.